Apa ini Bu bacaannya? Ta'ammat Tamrin ta'ala ta'amal. Apa ta'ammat artinya ta'amal? Kita perhatikanlah baca. contoh Mm. Ya kita baca dulu ya. Ta'amalil misalah. Kemudian summa ketub sumaktub. jumalal Sumaktub. atiyata Sumaktubil jumalal atiyata ba'da tahwilil kalimati kalimatil lati allati tahta khotun ila jumu'in. Allati tahta khotun ila jumu'in. Apa artinya Bu? Perhatikanlah. perhatikanlah contoh-contoh berikut Hmm. ini, kemudian tulislah kalimat-kalimat berikut setelah merubah kata-kata yang berbaris bawah Ya, menjadi jamak, menjadi jamak, menjadi jamak, 6. Menjadi jamak jamak. 6. Kemudian di sini disuruh baca manil fata. Oh, di sini isim mausul ya pembahasannya. Berarti di sini bacanya apa Bu? Manil fatal ladzi. Silakan diteruskan. Manil. Manil fatal ladzi kharaja min fasal ana. Manil fatal ladzi kharaja minal faslil ana. Nah, kemudian di sini contohnya dijadikan jamak manil fitsiyatul ladzina ya. Kharaju minal faslil ana. Nah, nomor 1 coba dijawab Bu Sumiati. Nambah. Mani ya, mani rojulu. Coba dibaca dulu soalnya. Manir langsung jawabannya saat. Oh, mau langsung dijamakkan ya, silakan. Oh, ya udah dari depan deh. Manir Hmm. manir rojulul ladzi dakhola bainakumul ana. Manir Menjadi rijalul ladzina dakholu baitakum baitakumul ana. 6. Ahsanti barakallahu fik. Terus Bu Kusmiati nomor 2. Ainat toh. Aina tolibul ladzi ja'a amsi. Menjadi Aina tulabul ladzi aina tulabul ladina. Mm-mm. ladzina ja'u amsi. Nah, jauh amsi. Ahsanti barakallahu fik. Kemudian terakhir Bu Anita. Dorobtul. Dorobtu itu ya. Durabtul waladu. Walada. Oh, walada dari Alladzi aladi dorobni. dorobani. Dorobani. Menjadi apa Bu? Dorobtu nggak ada perubahan. Dorobtu. Tidak ada pertanyaan. Dorobtu wala Al-aula. al-aula Al-aulada. 6. al-aulada aladina dorob dorobani. Aladina apa? Dorobu. Dorob Dorobuni. Gitu Bu ya. belum ngerti maksudnya gimana sih Ustaz? Robu. Iya. Kalau tadi kan dorobani. Dorobani itu kan untuk al-walada Bu ya. Kalau al-walada jadi jamak, otomatis kata kerjanya harus berubah juga. Dorobani jadi dorobu. Dorobuni. Gitu Bu ya, Bu Anita. Dorobuni. Apa artinya Bu? Ini contoh yang jelek, yang buruk. Kejelekan dibalas dengan kejelekan. Saya memukul. Saya memukul para Anak-anak. Anak-anak gitu aja. Saya memukul anak-anak yang memukul.
Yang Memukul gimana? memukulnya. Yang memukulinya. Yang memukul. Oh, Yang memukulku. Yang Yang memukul. memukul. Itu aja. Ya, yang memukul. saya memukul anak yang memukulku. Hmm. Gitu ya. Saya memukul anak-anak yang memukulku. Baik, ahsan. Kemudian at-tamrin ba'dahu qoblal akhir ya. Ini tentang alati sekarang. Ta'ammalil misala summaktubil jumal atiyata. Silakan diharakati dulu. Ta'ammalil misala summaktubil jumal atiyata ba'da tahwilil kalimati. Ba'da tahwilil kalimatil lati. Ba'da tahwilil kalimatil lati tahtaha khattun ila jumu'in. Tahtaha khattun ila jumu'in. Sudah, Bu? Sama ya artinya ya. Apa artinya berarti? Perhatikanlah contoh-contoh berikut, kemudian tulislah Hmm. kalimat setelah merubah kata-kata yang bergaris bawah menjadi jamak. Naam. Menjadi jamak. Coba dari Bu, kita perhatikan contohnya dulu ya. At-talibatul lati dakhalatil faslal anah minal hindi. Jadi di sini at-talibah, maka ismul isyarahnya ismul isyarah. Ismul mausulnya tetap Allah. Alati. Allati yang sebelumnya alladhi karena mu'annas menjadi allati karena di sini mu'annas ya. Al mu'annas harus diganti ismul mausulnya. Kalau jamak mu'annas gimana? Nah, di sini dicontohkan at-talibatul lati dakhalnal faslal ana minal hindi. Apa artinya? Enggak, siswi yang telah yang Para siswi yang yang telah yang telah masuk ke dalam kelas sekarang dari Kelas India. sekarang dari India. Masya Allah, barakallahu fikum. Sebentar Pak ya, ada iklan sebentar. Hmm. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi at-talibatul lati kalau jamak muannas menjadi at-talibatul lati dakhalnal faslal ana minal hindi. Para siswi yang masuk masuk kelas barusan dari India. Baik, Bu Anita, silakan dibaca dulu soalnya nggak apa-apa. Al-fatatul Al-fatatu Al-fatatu lati indal mudiri modiroti. mudiroti Hmm. Oh, uh tak uhtu ya. uhtu Uhtu mar Maryamu Maryama. Maryama betul, Bu. oh Uhtu Maryamu Maryama. Majrur ya, majrurnya dengan fathah. Jadi oh mudhafun ilaih harus majrur. Majrurnya jadi dengan fathah saja. Karena termasuk mamnu'un minas sarf. Ya, silakan dijadikan jamak menjadi apa?
eh, al- Ayo, alfa silakan. alfa Jadi apa, Bu? Al-Fataya. alfatayatu Hmm. alfatayatul lati indal mudirotun Mudiroti. Lati indal mudiroti. indal mudiroti uhta Maryam. 6. Tapi ukhta diganti apa, Bu? Karena di sini al-fatatnya itu menjadi jamak, maka ukhtunya juga harus jadi jamak. Menjadi apa? Ukhtu jamaknya apa? Hah? Apa, Bu Anita? Pak. Lupa Ustaz. Ada yang tahu? Ada yang mau bantu? Akhwati. Jamaknya Akhwat. akhwatu, ya. Akhwatu. Kan sering dipampang itu, Bu. Di ikhwan akhwat. Ya kan? Itu pakai kata jamak berarti ya. Walaupun memang ada kesalahan di situ. Bukan akhwat ya yang benar, tapi yang benar adalah akhwat. Bukan akhwat, tapi akhwat. Yang benar pakai khoknya bukan sukun. Yang benar khoknya fathah. Akhwat. Mm-mm. Kemudian nomor selanjutnya Bu Gayo. Udah hadir ya Bu Gayo ya. Silakan dibaca Bu Gayo. At-tabibatul lati fi mustashfa al-walidati Hmm. min Fi mustasfal. Nah. wiladati Nah. min inkaltaro. Nah. Apa artinya? Dokter Bu yang dokter. berada, dokter perempuan, Bu dokter yang Hmm. berada di Rumah Sakit Bersalin itu dari Inggris, Ustaz. 6 min ingkota. Terus jamaknya gimana? At-tabibatu allati fi mustasfal wiladati min inkaltaro. Masya Allah. Jadi at-tabibatul lati fi mustashfal wiladati min ingkota. Taib. Sandi. Kemudian selanjutnya Bu Kusmiati. Tafadhol. Almar'atul lati dakhalat baitana ammati. 6 ammati. Apa artinya, Bu? Wanita yang masuk ke rumahnya, ke rumah kami, Hmm. bibi saya. 6 bibi saya. Kemudian menjadi jamak gimana? An-nisa. An-nisa'ul lati dakhalna baitana a'mati. Ammati. Bukan a'mati, Bu ya. Oh iya. Ammati. Ya. Ammati. Sandi. Barakallahu fiik. Ini pakai alati semua ya. Allai. Oh, nanti juga insya Allah dipelajari di semester depan, semester 4, tapi ditambahkan allai ya. Ditambahkan allai. Al-asma'ul mausulah. Nah, ini tamrin terakhir. Oh, wajib ya. Ternyata wajibnya membuat kalimat. Baik, al-asma'ul mausulah al-mudzakkar. Jadi ada mufrad muannas. Kalau mufrad itu alladzi, kalau jamaknya ini mufrad jamak ya, bukan mufrad muannas. Mufrad jamak. Jadi mudzakkar mempunyai cabang mufrad dan jamak. Mufradnya alladzi, jamaknya alladzina. Manil fatal ladzina dahu. Ini sudah dijelaskan di
slide sebelum hiwar ya. Al-jama' min manil fityatul ladina dakhul fasal ana. Mu'annas juga mempunyai cabang mufrad dan jamak. Jamak. Mufradnya allati, kemudian mu'annasnya ada dua pilihan, allai dan allati. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut di wajib. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyat. Apa artinya, Bu? Wajibnya. Buatlah Buatlah kalimat dengan kata atau susunlah. Susunlah kalimat-kalimat berikut ini. Kata-kata ya, bukan kalimat ya. Susunlah kata-kata berikut ini menjadi kalimat yang lengkap. Ya. Jadi rofa'a itu gak harus monoton rofa'a, Bu. Bisa rofa'tu, rofa'ti, rofa'at, atau rofa'u. Ya, yang penting ada kata rofa'anya ya. Kholaqa, adal, jaddu, mimma, bima, lima, dan amma. Ini 5 ya, bukan 6, tapi 5. Bima, mimma. Berarti mimma, bima itu harus kalimat pertanyaan ya. Mimma, bima, lima, sama amma harus kalimat pertanyaan. Jadi kami di sini silakan dikerjakan di lain waktu, Bu ya. Intaha ad-darsu at-tasi'u. Ada pertanyaan, Bu? Mengenai pelajaran 9? Kalau nggak ada, kita lanjut di pelajaran ke 10. Pelajaran terakhir di semester 3. Walaupun pelajaran 10 di semester 3, tapi kebanyakan nanti masuk ke pelajaran ke semester 4 ya, karena membahas fi'lun mudhari'un. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. Seperti itu. Sebenarnya mukadimah untuk semester 4. Nggak ada pertanyaan ya, insya Allah ya. Kalau nggak ada, kita lanjut saja ke pelajaran 10. Ad-darsu al-ashir. Mada sanadrus fi hadad darsi. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran ke-10? Yang pertama adalah al-farqu bainal fi'lil madhi wal fi'lil mudhari. Apa artinya? Oh, nanti artinya nanti aja ya. Kita harakati dulu aja, Bu. Al-farqu bainal fi'lil madhi. Silakan diharakati. Al-farqu bainal fi'lil madhi. Sudah? Sudah. Wal fi'lil mudhari'i. Mudhari'i. Wal fi'lil wa fi'li ya. Wal fi'lil mudhari'i. Al-farqu bainal fi'lil madhi wal fi'lil mudhari'i. Kemudian yang kedua, al-a'dadul ma'tufatu wa alfadul uqudi. Al-a'dadul ma'tufatu wa alfadul uqudi. Wah, berarti kita 3 kali belajar angka di sini, Bu ya. Pelajaran berapa aja, Bu? Ketiga, ke-6, dan terakhir ke-10 belajar angka. Padahal di sini alfadul uqud sudah dipelajari di pelajaran ke-3 dan ke-6. Tapi nggak apa-apa, diulang lagi aja. Baik. Kita jelaskan secara global dulu, Bu ya. Kita akan belajar yaitu perbedaan antara kata kerja madhi dan kata kerja mudhari'. Ya, nanti kita akan jelaskan perbedaannya apa dari segi makna, dari segi tulisan atau susunan hurufnya. Nah, kemudian dari segi apa lagi, Bu? Penggunaannya ya. Nah, penggunaan alias segi zamannya ya. Nah, di waktu kapan? Lebih tepatnya di segi penggunaan dalam waktu.
Kemudian al-adat al-ma'tufatu wal afadul uqud. Nah, al-adat al-ma'tufah itu apa? Angka yang mana selalu dibarengi dengan dengan huruf waw, ya. Nanti kita akan jelaskan. Angka apa saja yang harus ada wawnya itu dinamakan al-adat al-ma'tufah. Yang mana suatu bilangan terdapat huruf harful ataf seperti itu. Kemudian al-fadul uqud sudah kita pelajari apa Bu? Masih ingat gak Bu? Al-fadul uqud. Bilangan puluhan, bukan? Nah, bilangan puluhan dari berapa? 20 20 sampai 90. 90. 20, 30, 40 sampai 90. Baik. Kita langsung ke perbedaan ya. Al-farqu bainal fi'il madhi wal fi'il mudhari'i. Apa artinya tadi? Perbedaan? Perbedaan antara fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, nanti kita perbedaannya dari segi apa aja, Bu? Makna, Makna, kemudian Zaman, susunan huruf, susunan huruf, dan dari segi penggunaan dalam waktu ya, zaman. Di sini fi'il madhi dijelaskan madalla ala huduthi syai'in madha wa intaha. Silakan dirokati. Madalla ala huduthi syai'in madha wa intaha. Apa artinya, Bu? mana nih? Sesuatu Oh, sesuatu yang fiil yang menunjukkan terjadinya sesuatu yang lampau gitu ya, Ustaz. madalla ya, sesuatu yang menunjukkan kejadian ya. Kejadian apa saja ya? Kejadian apapun Madha itu apa? Yang telah lalu, wantaha yang sudah selesai juga ya. Jadi fi'il madhi itu digunakan ketika masa lampau dan yang sudah dikerjakan. Kalau dalam bahasa Inggris kalau yang sudah dikerjakan namanya verb 3 Bu ya. I have eaten, pakai have ya. I have eaten. Nah, saya apalnya gitu doang. Apa artinya Bu? I have eaten. saya sudah makan. Saya sudah selesai makan atau saya sudah makan gitu ya. Selesai makan. Nah, kalau yang I ate. Nah, saya telah makan ya. I ate. Pakai verb 3 juga ya. Verb 2 ding. Verb 2 itu menunjukkan fi'il madhi Bu ya, fi'il madhi. Kalau verb 2, iya nggak Bu? Iya kan? Menunjukkan fi'il madhi pada umumnya ya. Iya. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini dicontohkan kataba, jalasa, dhahaba, sami'a. Nah, kita baca sama-sama ya. Naqra jama'at dan kataba. Ayo. Kataba. Jalasa, 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 dhahaba, dahab, dhahaba, sami'a. sami'a, sami'a, Nah, ini susunan hurufnya dilihat. Aqallu hurufihi salasatun. Silakan diharokati. Aqallu hurufihi salasatun. Jadi hurufnya yang paling sedikit adalah 3. Ya, huruf paling sedikit adalah 3 huruf. Paling sedikit ada 3 huruf. Gitu artinya. Paling sedikit terdapat 3 huruf. Dipahami di sini, Bu ya? Jadi semuanya ada berapa huruf di sini, Bu? Kataba, jalasa, dhahaba, sami'ah. 3. 3. Apakah boleh lebih? Boleh. Ya. Tapi yang paling sedikit berapa, Bu? 3. Apakah 2 huruf? Pernah nggak, Bu, kata kerja yang terdiri dari 2 huruf? Pernah menemukan nggak? Tidak, belum.
Nggak ada, bukan tidak. Apa bukan belum? Sampai yaumil kiamah nggak bakal ada. Gitu Bu ya. Sampai hari kiamat pun juga nggak ada. Walaupun nanti ada bahasa modern. Bahasa modern mungkin nggak mungkin kurang dari 3 tuh nggak mungkin. Selanjutnya, mabniun alal fathi ida. Silakan diharakati dulu. Mabniun alal fathi ida. Ida lam yatasil bihi domiro raf'in mutaharrikin domiro raf'in mutaharrikin wawawal jama'ati. Apa maksudnya, Bu? Mabni ala fathi. Tetap pada fathah. Dia itu selalu mabni. Mabni itu apa? Tidak Tidak bisa berubah. diganggu gugat ya. Tidak berubah. Harokatnya tidak berubah-berubah. Selalu fathah jika tidak Sudah Bersambung dengan sambung dengan domir. domir raf'in mutaharikin. Domir raf'in mutaharikin itu maksudnya apa, Bu? Ada yang tahu? Huruf ta. Domir raf'in mutaharikin itu maksudnya adalah tak mutaharika sama Ya. na sama apa lagi, Bu? Nunun niswah itu namanya domiru raf'in mutaharikin. Jadi na panjang, na pendek sama tak Mutaharika. mutaharika. Itu namanya raf'in mutaharik ya. Kemudian wawul jamaah itu apa? Ya wawu. Kayak kataba jadi katabu itu ada wawul jamaah sehingga harokatnya bukan fathah lagi kata kerjanya. Nah, jadi kalau tidak bersambung dengan dhamir raf'in mutaharikin yaitu nana sama tati itu gitu Bu ya. Tati itu tumtunna. Nah, itu tak mutaharika ya semuanya. Tati itu tumtunna itu tak mutaharika. Kalau nana ya udah itu ada istilah sendiri sebenarnya. Kalau na pendek itu nun niswah, kalau na panjang na alfailin, gitu ya. Kalau digabung menjadi domiru rofin mutaharikin. Gitu Bu ya. Jadi tati tutum tunna itu 5 domir ini dinamakan tak mutaharika. Kalau na itu nun niswah yang pendek, kalau na panjang itu na alfailin. Nah, semua domir yang kita sebutkan tadi jika digabung menjadi domiru raf'in mutaharikin. Paham tuh Najamian? Fahimna insyaallah. Jadi kalau tadi itu tunna itu digabung jadi tak mutaharika saja Bu ya. Tapi kalau tak mutaharika digabung dengan na dan na itu menjadi apa? Domiru raf'in Mutaharikin. mutaharikin. Gimana Bu? Udah mulai terbiasa ya, insya Allah ya, dengan istilah-istilah ini. Jadi semuanya adalah domir rafa'. Kenapa dinamakan domir rafa'? Karena kedudukannya semuanya apa Bu? Fa'il. Wah, termasuk wawul jamaah. Ya, termasuk wawul jamaah dia fa'il. Kenapa kok dia tidak disebut domir raf'in mutaharikin juga? Kenapa Bu? Karena wawunya apa Bu? Sukun. Sukun. Jadi sukun itu tidak termasuk mutaharik. Yang dimaksud mutaharik itu apa? Fathah, domah, Kasroh. kasroh. Gitu ya. Nah, makanya di sini tidak disebut domirul raf'in mutaharikin. Karena wawul jamaah harokatnya apa Bu? Sukun. Sukun. Jadi pahami di sini Bu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Sampai sini ada pertanyaan tentang fi'il madi? Nah, jadi kalau gak ada wawul jamaah, gak ada nun niswah, gak ada na alfailin, gak ada tati tutum tunnah, maka dia selalu
mabniun 'alal fathi. Nah, berarti kalau ketemu tak sukun itu tak alamatu taknis, Bu ya. Sama ketemu aliful isnan, nah dia tetap selalu mabniun 'alal fathi. Kataba, katabat. Ya kan? Masih dalam konteks fathah kan, Bu. Nah, jadi mabniun 'alal fathi. Kemudian selanjutnya al-fi'lul mudhari. Nah, kita masuk ke fi'il mudhari. Ma dalla ala huduti syai'in asna'a au ba'da waqtib takallumi. Silakan direpati. Ma dalla ala huduti syai'in. Ma dalla ala huduti syai'in. Sudah, Bu? Sudah? Ma dalla ala huduti syai'in. Halo. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Asna'a au ba'da. Asna'a au ba'da waqti ya. Au ba'da waqtib takallumi. Takallum. Apa artinya, Bu? Ada yang tahu? Hmm, yang menunjukkan terjadi Sesuatu yang menunjukkan kejadian apapun saat ini dan yang akan datang. saat ini atau Yang setelah waktu berbicara. Maksudnya apa? Ya yang akan datang setelah waktu bicara ya. Nah, maksudnya asna apa, Bu? Saat ini ya atau sekarang ya. Asna itu artinya ya sekarang gitu, Bu ya. Nah, yang nggak ada di sini apa? Nah, sebenarnya ada 3 waktu ya dalam kata kerja modern, yaitu sekarang yang akan datang, satu lagi kebiasaan ya, kegiatan sehari-hari itu termasuk yang fi'lun mudhari'un. Itu, Bu ya, bisa dipahami? Ya. Kebiasaan. Nah, di sini dicontohkan yaktubu, yajlisu, yadhabu, yasma'u. Baik, nakra jama'atan yaktubu, yajlisu, yadhabu, yasma'u. Ayo langsung empat-empat nih. Yaktubu, ayo. Tubuh yajlisu yadhab. Yadhabu, yasma'u. Yasma. yasma'u. Ada yang beda nggak dari susunannya? Tidak. Beda ya? Beda, beda, Bu. Ya, jari yak tubuh Beda ya, banget. ya, beda harokat. Dari susunannya berbeda. Mm-mm. Nah, masbukun yang pertama yaitu yang setelah apa? Yang ditandai hijau. Setiap awal huruf dari kata kerja mudhari itu dinamakan huruful mudhara'ah. Nah, di sini keterangannya adalah silakan diharokati. Masbukun bi ahrufil mudhara'ati. Masbukun bi ahrufil mudhara'ati. Apa artinya, Bu? Didahului oleh huruf-huruf mudhara'ah. Huruf-huruf mudhara'ah itu apa? Nah, hamzah, nun, ya, dan ta. Ya. Anita. Masya Allah. Ini ada Bu Anita di sini. Jadi ingat Bu Anita saja, Bu ya. Insya Allah ingat huruf mudhara'ah. Gitu ya. Mana Bu Anita? Iya, Ustaz. Masya Allah. Itu huruf mudhara'ah ya. Huruf mudhara'ah itu yang gimana? Yang selalu di awal huruf dari kata kerja ya. Nah, dia selalu terletak di awal kata kerja mudhari. Huruf yang selalu di awal kata gitu aja, Ibu ya. Huruf yang selalu di awal kata kerja mudhari. Bisa dipahami di sini? Nah, jadi ada hamzah, nun, ya, ta. Nah, tapi yang kita pelajari baru diawali dengan ya dulu. Ya. Yang dipelajari di semester ini dan di bab ini baru yang didahului oleh ya dulu. Gitu, Bu ya.
Jadi ya yadrusu, pokoknya diawali dengan ya semua. Yadhabu atau yang lain. Itu ya, bisa dipahami di sini? Insya Allah bisa ya. Nah, di Syab. sini untuk penggunaannya ya qabalu harfasini. Harfasin ya qabalu harfasini. Silakan dilengkapi. Yakbalu harfasin. Ya qabalu harfasin. Contohnya saya tabu. Maksudnya sin itu apa, Bu? Menerima huruf sin Nanti awalnya. sin itu maksudnya adalah harful istiqbal. Ya. Maksudnya apa, Bu? Insya Allah dipelajari di semester depan ya. Oh, istiqbal. Harful istiqbal. Tulisannya gimana, Bu? Harfu istiqbal. Jadi yang dimaksud sin adalah harful istiqbal. Apa artinya, Bu? Harful istiqbal. Ada yang tahu artinya? Huruf yang menunjukkan masa depan atau waktu yang akan datang. Kan tadi yang kita jelaskan film mudhari itu ada 3 pertimbangan, Bu ya. Masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa yang kebiasaannya. Nah, kalau sudah ada huruf sin, maka fi'il mudhari'nya itu ya sudah bisa dipastikan kalau zamannya apa, Bu? Yang akan datang. Bisa dipahami ini, Bu ya? Paham jami'an? Sin, insya Allah dipelajari di semester depan. Insya Allah. Bentar lagi ya. Marfu'un. Sekarang marfu'un bidomati wa mansubun bil fathati wa majzumun bisukun. Nah, jadi fi'il mudhari itu sifatnya nggak mabni, bukan seperti kata kerja madi, ya. Kalau mabni itu artinya apa, Bu? Mabni itu suatu kata yang tidak bisa dirubah-rubah akhirannya, ya. Bisa dirubah tapi ada pengecualiannya. Kalau yang fi'il mudhari bisa dirubah-rubah akhirannya jika pasti ada sebabnya. Ya. Jika ada huruf-huruf tertentu. Insyaallah akan kita pelajari di semester 5. Akhir semester 4 insyaallah. Akhir semester 4 dan semester awal di semester 5. Jadi fi'il mudhari itu ada yang mansub, ada yang majrur, yang majzum ya. Insyaallah di semester 4, akhir semester 4 dan awal semester 5. Yang penting yang kita pelajari di sini baru yang domah saja ya. Yang diakhiri dengan apa, Bu? Harokat domah. Sampai sini ada pertanyaan tentang kata kerja madi dan mudhari? Kalau nggak ada, kita lanjut ke penjelasan yang kedua atau kaidah yang kedua. Sekaligus mengakhiri, Bu ya, insya Allah. Yakin nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada kita ke al-fadhul uqud dan setelahnya yaitu al-adat al-ma'tufah. Al-fadhul uqud seperti yang kita biasa pelajari di pelajaran 3 dan 6. Ya, seperti ini aja, nggak ada yang membedakan. Ya, memang al-fadhul uqud gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang baru. Pasti ya isruna, salatuna sampai tis'una dan tidak ada apa, Bu? Tidak ada pengaruhnya dalam mudzakkar muannats. Paham tuh Najamian? Insyaallah. Gak ada pengaruhnya mau dia makdudnya muannas atau mudzakkar ya tetap isruna, salatuna. Ya, nggak ada pengaruhnya. Nah, sekarang ke al-adat al-ma'tufah. Kita fokus ke al-adat al-ma'tufah. Nah, dalam ini sebenarnya waw itu kan diartikan dan, Bu ya. Tapi kalau di sini enggak. Ya, di sini enggak diartikan dan. Sebutannya ya hanya pemisah suatu terbilangnya ya. Misalkan 95. Kan terdiri dari 90 dan 5 gitu kan, Bu, aslinya. Nah, tapi kalau kita bilang 95.
gitu kan? 95. Atau 25 lah yang gampang. Nah, jadi terbilangnya ada dua. Bilangan satuan dan bilangan puluhan. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami di sini. Itu adalah adat al-maktufah. Nah, bukan ini saja. Al-adat al-maktufah ini bukan puluhan dan satuan saja. Bisa jadi kalau ada ratusan. Tapi yang kita pelajari saat ini ya sampai puluhan dulu. Gitu, Bu ya. Nah, di sini dicontohkan adat al-maktufah min wahidin wa isyrina ila tis'atin wa tis'in. Nah, jadi dari 21 sampai 99 kita baru memaktufkan antara bilangan satuan sampai bilangan puluhan saja. Ya, berarti maksimalnya adalah 99. Dari mulainya startnya dari 21, Bu ya. Bukan dari 11 ya, tapi dari 21. Nah, yang pasti kalau bilangan maktufah ini ya terdiri dari bilangan satuan dan bilangan puluhan yang disebut al-fadul ukut. Nah, berarti 21 sampai 29, kemudian dilanjut 31 sampai 39, dilanjut 31 sampai 9 dan sampai 91 sampai 99. Intinya yang ada satuannya, Bu ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Insya Allah ya. Jadi bukan hanya 20, 30 seperti Al-Fadul Ukut pada dasarnya. Enggak. Tapi pasti ada bilangan satuan di belakangnya. Bisa dipahami di sini, Bu? Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat. Al-juz'ul awal min wahidin ila tis'atin wal juz'ul atsani al-fadul uqud. Nah, jadi penerapan bilangan al-adat al-maktufah itu adalah bilangan juz al-awal, Bu ya. Juz al-awal itu sebelah kanan, Bu ya. Nah, kalau angka ya berarti mengikuti urutan pada umumnya ya. Jadi sebelah kanan adalah juz al-awal, sebelah kiri adalah juz al-tsani yaitu apa? Al-fadul ukut. Kalau juz al-awal itu ada bilangan satuannya 1 sampai 9. Kalau di juz al-tsani al-fadul ukutnya. Nah, di sini dicontohkan apa? Wahidun wa isruna taliban. Jadi karena setelah wahid itu bukan mudhofun ilaih, Bu ya. Jadi maka dari itu semua adat yang kita sebutkan di al-fadul ukut itu harus bertanwin. Ingat, Bu ya. Harus bertanwin. Kemudian juz al-awal gimana kaidahnya? Juz al-awal itu nanti kita akan mengikuti kaidah yang ada di al-a'dad apa, Bu? Al-a'dad al-mufrodah ya, bilangan satuan yang dari 3 sampai 10. Nah, kalau 1 dan 2 kita sudah sepakat kalau adatnya mudakar, ma'dudnya mudakar, maka adatnya mudakar juga kan, Bu? Nah, jadi makanya di sini 1 dan 2, khusus 1 dan 2 itu dia sepakat yuwafiqul ma'dud ya. Yuwafiqul apa, Bu? Ma'dud. Jadi juz al-awal ini mengikuti kaidah dari 3 sampai 10 dan 1 dan 2 gitu ya. 1 sampai 2 dan 3 sampai 10. Nah, dari segi mudzakkar muannasnya ya. Kalau ma'dudnya taliban, ini mudzakkar atau muannas, Bu? Talibun, taliban, Muzakkar. mudzakkar. Maka juz al-awal kalau bilangannya 1 dan 2, 1 atau 2 maksud saya, itu mengikuti. Berarti kalau mudzakkar ikut mudzakkar wahidun. Kalau isnani ya ikut isnani, mudzakkar isnani gitu, Bu ya. Bisa dipahami di sini kalau bilangan juz al-awalnya itu 1 atau 2. Nah, 2 ke atas sampai 9. 2 ke atas sampai 9 gimana? Dia harus apa? Yukholif. Apa artinya yukholif? Menyelisihi. Menyelisihi atau berlawanan ya. Jadi di sini taliban itu kan mudzakkar kan tadi kita sepakat mudzakkar. Berarti juz al-awal harus muannas.
Oh, yang Nah, kita menganas. maunya 23. Nah, jadi kita sebutkan bilangan satuannya dulu, baru kita sebutkan alfadul untuknya. Salah satun wa isruna toliban. Coba kita balik Bu ya, kalau misalkan kita sebut bu guru misalkan. 21 bu guru. Jadinya gimana Bu? Bahasa Arabnya 21 bu guru. 21 bu Wah, guru sama berarti wahidun. 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 Mudaris. kok wahidun? Bu guru Bu, bu guru. Wahidatun. Harus yuwafik. Wahidatun. Wah, Wahidatun. wahidatun wa isruna Mudarisatun. Mudarisatan. mudarisatan. Nah, mudarisatan. Jadi harus diganti dengan mu'anas juga. Juga. Karena bilangan 1 dan 2 harus yuwafik. Yuwafik. Jadi apa? Wahidatun Wahid. wa isruna Mudarisatan. mudarisatan. 6. Kemudian kalau 25 bu guru gimana? 25 bu guru. Homsa. Kok homsa? Homsun. Tanwin Bu, tanwin. Harus domah tanwin. Karena nggak ada yang menyebabkan dia mansub, majrur, maka harus domah. Homsun wa Isruna mudarisatan. Nah, khamsun wa isruna. Gitu Bu ya. Khamsun. Nah, jadi bukan khamsa atau khamsi atau khamsu. Harus pakai domah tanwin ya. Domah tanwin. Wa isruna mudarisatan. Kalau 25 siswa gimana? Siswa. Khamsatun. Pakai tanwin Bu ya. Jangan mentang-mentang kita belajar adat al-mufrodah kita nggak pernah pakai tanwin, tapi di sini al-adat al-maktufah nggak pernah pakai tanwin juga. Enggak. Berbeda, kaidahnya berbeda Bu ya. Kalau di al-adat al-maktufah angkanya harus pakai tanwin juz al-awalnya. Kenapa kok pakai tanwin? Karena dia bukan sebagai mudhof. Ya. Nggak ada mudhof nilainya kan di sini. Berarti Tidak. angkanya harus pakai tanwin. Gitu Bu ya. Jadi penyebab dia nggak pakai tanwin itu angkanya jadi mudhof. Yang di al-adat al-mufrodah Bu ya. Salah satu kutubin, satu kutubin, ya kan? Semua angkanya nggak pernah pakai tanwin. Tapi kalau di sini kebalikannya harus pakai tanwin. Kecuali angka 2 Bu ya, 22 atau 32 itu kan punya kaidah sendiri kalau angka 2. Nah, biasanya kesalahan di al-adat al-maktufah itu adalah kesalahan di juz al-awalnya. Jadi jarang ada yang pakai tanwin karena sudah terbiasa menggunakan apa Bu? Al-adat al-mufrodah. Jadi kebiasaan tersebut dilakukan pada apa? Pada al-adat al-maktufah. Ini salah Bu ya. Jangan ditiru. Ini salah. Jadi al-adat al-maktufah sendiri, al-adat al-mufrodah sendiri. Gitu Bu ya. Al-adat al-maktufah itu harus pakai tanwin. Kalau al-adat al-mufrodah tidak boleh tanwin karena dia sebagai mudhof. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, maksudnya itu tetap berarti mufrad kan ya Ustaz? Ya, seperti yang kita bahas di pelajaran 3 Bu. Selama 11 sampai 99 itu pasti mufrad mansub. Gitu Bu ya. Seperti yang saya jelaskan di pelajaran ketiga, ma'dudnya dari 11 sampai 99 itu pasti apa? Mufrad mansub. Ya. Mufrad mansub saja Bu. Nggak usah bikin yang lain gitu ya. Mufrad mansub. Mudzakkar. Nah, jadi juz al-awal itu harus yuwafik ya. Nah, jadi pokoknya kalau angka 1 dan 2 di juz al-awal atau 2 itu harus yuwafikul ma'dud.
Tapi kalau 3 sampai 9 juz al awalnya maka dia harus yukholif. Ini di sini tulisannya tukholiful ma'duda. Yuwafiqoni al ma'duda. Terus sini ada pertanyaan, kalau nggak ada kita cukupkan dulu ya. Insya Allah kita lanjut di hari Rabu, kita habiskan pelajaran ke-10. Yang belum menghafal pelajaran ke-10 silakan dihafal. Ini hanya 2 halaman saja gimana insya Allah. Ada pertanyaan? Nggak ada ya insya Allah ya. Hanya ada 2 halaman. Jadi kita bahas di hari Rabu malam. Insya Allah kalau nggak ada halangan, insya Allah kita lanjutkan di Rabu malam. Ada pertanyaan? Maafi Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ditunggu hafalan kosakata pelajaran 10 Bu ya. Jadikan Ustaz. PR insya Allah.